Ya, nama saya Muhammad Edi, NPM 18631 093. Saya dari kelas 5H reguler malam Banjarmasin. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu mata kuliah IMK, interaksi manusia dan komputer. Di sini kita lihat dulu tugasnya apa saja. Kita di sini disuruh membuat video meliputi penjelasan tentang materi IMK. Nah, di sini materi IMK saya ngambil punya bapak dosen sendiri yang mengajar dan mereview marketplace atau website. Di sini kan marketplace disuruh memilih atau website. Di sini saya memilih marketplace saja. Untuk apa itunya Amazon.com saya memilih. Di sininya disuruh menjelaskan sejarah website Amazon tadi, perkembangan Amazonnya, proses alur belanja di Amazon, komentar, kita komentari nanti tampilannya, sarannya untuk ke depannya, kecepatan akses, nanti kita coba melalui laptop ini dan melalui HP. Nah, di sini saya akan menurut pandangan saya sendiri, IMK itu sejenis interaksi itu hubungan, ada hubungan timbal baliknya. Di sini kan seperti saya membuat video ini, saya kan berbicara sendiri. Nah, di sini interaksi namanya menggunakan laptop ini. Ya, itu saja. Nah, di sini kan kita menjelaskan materinya. Nah, kita buka materi bapaknya. Di sini saya akan mengambil materi bapaknya, bapak dosen yang mengajar mata kuliah ini, Bapak Hasanuddin, MKom, Magister Komputer. Kita masuk ke pengenalan dasarnya dulu. Apa itu interaksi manusia dan komputer? Ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Itu dulu ilmunya. Untuk definisi interaksi manusia dan komputer adalah sebuah hubungan antara manusia dan komputer itu tadi, yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka interface, face to face. Nah, ini human computer interaction adalah interaksi manusia dan komputer yang secara umum adalah mempelajari suatu interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer. Nah, di sini contohnya antara manusia dengan manusia saja terjadi suatu interaksi yang beragam. Cara berinteraksinya dapat secara berdialog menggunakan suatu bahasa yang dikenal antara manusia tersebut atau melalui simbol-simbol yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Melalui simbol ini kan itu manusia purba ya, yang di dinding-dinding itu tulisan corak-corak apa itu. Nah, di sini bagaimana manusia dapat berdialog atau berinteraksi dengan suatu komputer? Padahal kan komputer itu benda. Dan bagaimana manusia dapat menciptakan suatu dialog yang dapat dimengerti oleh komputer, demikian juga sebaliknya. Di sini kita jelaskan dulu komponennya. User dulu, pengguna kan, user tuh. Pengguna secara individu, suatu grup dari pengguna yang bekerja sama atau sekelompok pengguna dalam organisasi, di mana masing-masing berhubungan dengan bagian sama dari suatu kerjaan atau proses.
Penggunaan berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bantuan teknologi, yaitu komputer. Eh, Komputernya lagi, komputer itu teknologi yang mengontrol suatu proses atau sebuah sistem, mulai komputer skala kecil, desktop atau laptop atau PC, atau komputer sampai berskala besar seperti komputer super yang seperti mesin ATM itu, atau lebih besar lagi, ataupun suatu teknologi yang dapat ditempelkan atau dicangkokkan embedded system ke benda. Nah, di sini kita menjelaskan interaksi. Interaksi itu setiap komunikasi antar pengguna user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi tersebut melibatkan suatu dialog dengan suatu umpan balik dan kontrol hasil kinerja dari suatu kerja. Secara tidak langsung, interaksi melibatkan background atau batch processing. Pengguna atau user adalah salah satu yang membuat rancangan sistem komputer itu ada. Pengguna yang seharusnya menjadi prioritas utama. Nah, jadi di sini kan walaupun ada komputernya, kalau yang tidak ada mengcodingnya atau yang menjalankannya, komputer itu kan tidak berguna juga. Untuk apa komputer dibuatkan? Nah, seperti itu. Jadi harus ada timbal baliknya. Ada komputer, ada manusia yang menggunakannya mengcoding, misalkan membuat aplikasi apa misalkan. Nah, brainware orang yang menggunakan kemampuan logikanya untuk bekerja dengan komputer. Brainware itu ya manusia itu tersebut. Untuk merancang sesuatu bagi seseorang, kita perlu mengetahui kapasitas dan keterbatasan dari seorang tersebut. Berarti untuk merancang sesuatu katanya, misalkan saya ingin membuat sesuatu, namun saya ada kekurangannya di mana, kita harus melihat dulu kekurangan kita di mana kan. Kalau kita tidak bisa, berarti kita harus bertanya kepada teman kita yang bisa. Kita perlu tahu apakah ada sesuatu pekerjaan yang membuat orang mendapatkan kesukaran atau kelebihan. Nah, di sini kita masuk ke media antarmuka manusia dan komputer terbagi menjadi dua, media tekstual dan media GUI atau Graphical User Interface. Kita masuk ke media tekstual dulu. Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Contohnya, codingan, perintah read ln, membaca, dan write ln dalam Pascal. Jadi ini codingan di Pascal ya, codingan sederhana. Nah, untuk yang media GUI-nya, Graphical User Interface, adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contohnya antarmuka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual. Contohnya aplikasi Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi dan lain-lain. Di sini kan ada foto nih. Ini hasil screenshot ini membuat aplikasi kalkulator. Nah, ini pengertian GUI-nya. Harus ada yang kita harus ada komunikasinya, itu GUI. Di sini kan memasukkan ini ya, kalkulator. Nanti ada hasilnya. Nah, tujuan IMK lagi. Tujuan IMK itu untuk menghasilkan sistem yang bermanfaat, memiliki manfaat dan mudah dioperasikan oleh pengguna. Fungsionalitasnya, fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan. Keamanan atau safe
apakah sistem yang kita dibuat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Efektivitas dan efisiensi berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Jadi tujuannya harus itu ya, itu tadi ada keamanannya, harus terjaga, efektivitas dan efisiensi, menghasilkan yang bermanfaat sistemnya, fungsionalitasnya. Nah, di sini ada prinsip kerja sistem komputer. Jadi untuk komputer itu sendiri harus ada mouse-nya, harus ada keyboard mungkin untuk perangkat tambahannya. Karena kalau nggak ada keyboardnya, macam mana mau mengetik. Dan CPU processing. Oh, ini komputernya sendiri ya. Ini perangkat tambahannya, perangkat masukannya, keyboard, mouse, outputnya, monitor, printer. Jadi kita di sini memasukkan dulu codingannya ke komputer, dan komputer itu akan memunculkannya di layar. Di sini sekundarinya, penyimpanannya. Kita masuk ke prinsip kerja sistem komputer. User memberi perintah pada komputer, dan komputer mencetak atau menuliskan tanggapan pada layar tampilan. Komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengguna. Nah, sudah nih, habis nih untuk materi IMK-nya, dan kita masuk ke review marketplace tadi yang Amazon tadi ya. Ini penjelasannya cukup sampai di sini dulu, karena ini kan orang ajan, jadi videonya saya pause dulu. Nah, ya di sini kita melanjutkan mereview ya marketplace Amazon tadi, atau website Amazon tadi. Langsung saja kita menjelaskan sejarahnya dulu Amazon. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu Amazon itu apa. Jadi Amazon itu perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berbasis di Seattle, Washington, yang berfokus pada e-commerce atau toko online, komputasi awan, streaming digital, dan kecerdasan buatan. Perusahaan ini dianggap sebagai salah satu perusahaan teknologi Big Four sama dengan Google, Apple, dan Facebook. Amazon dikenal karena gangguannya terhadap industri yang mapan melalui inovasi teknologi dan skala massa. Perusahaan ini menjadi pasar e-commerce terbesar di dunia. Asisten penyedia dan platform cloud computing yang diukur dengan pendapatan dan kapitalisasi pasar. Amazon adalah perusahaan internet dengan pendapatan terbesar di dunia. Ini adalah perusahaan swasta terbesar kedua di Amerika Serikat dan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Amazon adalah perusahaan teknologi terbesar kedua berdasarkan pendapatan. Jadi sejarahnya, kita bicara sejarah dulu ya. Sejarahnya pada tahun 1994 Jeff Bezos membuat Amazon. Dia memilih lokasinya di Seattle, Washington tadi, karena bakat teknis, karena Microsoft berlokasi di sana. Pada Mei tahun 1997, organisasi ini menjadi publik. Perusahaan ini mulai menjual musik dan video pada tahun 1998, di mana ia mulai beroperasi secara internasional dengan mengakuisisi penjual buku online di Inggris dan Jerman.
Tahun berikutnya, organisasi ini juga menjual video game, elektronik konsumen, barang-barang untuk perbaikan rumah, perangkat lunak, permainan, dan mainan di samping barang-barang lainnya. Pada tahun 2002, perusahaan memulai Amazon Web Service (AWS) yang menyediakan data tentang popularitas situs web, pola lalu lintas internet, dan statistik lainnya untuk pemasar dan pengembang. Pada tahun 2006, organisasi ini mengembangkan portofolio AWS ketika Elastic Compute Cloud atau EC2 yang menyewakan daya pemrosesan komputer serta Simple Storage Service atau S3 yang menyewakan penyimpanan data melalui internet tersedia. Pada tahun yang sama, perusahaan memulai pemenuhan oleh Amazon yang mengelola inventaris individu dan perusahaan kecil yang menjual barang-barang mereka melalui situs internet perusahaan. Pada 2012, Amazon membeli Kipa System untuk mengotomatiskan bisnis manajemen inventarisnya, membeli rantai supermarket Whole Food Market 5 tahun kemudian pada tahun 2017. Kita masuk ke perkembangan. Jadi perkembangan ini, perusahaan ini awalnya dimulai sebagai pasar online untuk buku, tetapi kemudian diperluas untuk menjual barang elektronik, perangkat lunak dan video game, pakaian, furniture, makanan, mainan, dan perhiasan. Pada tahun 2015, Amazon melampaui Walmart sebagai pengecer paling berharga di Amerika Serikat dengan kapitalisasi pasar. Pada tahun 2017, Amazon mengakuisisi Whole Food Market senilai 13,4 miliar US dollar yang sangat meningkatkan kehadiran Amazon sebagai pengecer batu dan mortir. Pada tahun 2018, Bezos mengumumkan bahwa layanan pengiriman 2 hari Amazon Prime telah melampaui 100 juta pelanggan di seluruh dunia. Amazon mendistribusikan unduhan dan streaming video, musik, buku audio melalui Amazon Prime Video, Amazon Music, dan anak perusahaan Audible. Amazon juga memiliki cabang penerbitan Amazon Publishing, studio film dan televisi Amazon Studio, dan anak perusahaan cloud computing Amazon Web Service. Ini menghasilkan elektronik konsumen termasuk Kindle Reader, Fire Tablet, Fire TV, dan perangkat Echo. Selain itu, anak perusahaan Amazon termasuk Ring, Twitch TV, Whole Food Market, dan IMDb. Di antara berbagai kontroversi, perusahaan telah dikritik karena penjangkauan pengawasan teknologi, budaya kerja yang sangat kompetitif, dan menuntut penghindaran pajak dan praktik anti persaingan. Di sini kita menjelaskan proses alur belanjanya seperti apa. Di sini karena saya belum masuk ke akunnya dan saya tidak punya akun Amazonnya dan saya tidak punya ATM juga. Di sini saya mencari di Google saja penjelasannya, cara sederhananya belanja di online di Amazon. Pertama, kita pilih produk yang ingin kita beli, misalkan gaming accessories. Kita pencet ini, misalkan pencet fotonya. Nah, ini kan ada ADD Tokat katanya. Nah, lalu klik tombol buy atau ADD Tokat. Nih, menambahkan ke keranjang maksudnya. Lalu klik tombol checkout. Nah, di sini saya kan tidak ada ini akunnya, jadi saya tidak bisa mencontohkan. Terakhir, karena sebelumnya saya sudah mengisi metode pembayaran katanya di sini penjelasannya dan alamat penerima paket, maka saya tinggal klik tombol proses now, selesai katanya. Tidak ribet ya, tidak tahu sih, belum dicoba, tapi
Untuk penjelasannya nih sangat simpel. Nah itu tadi untuk belanjanya. Alur belanjanya. Untuk segi tampilannya dan perpaduan warna, menurut saya kita kembali ke home-nya saja. Untuk menurut saya ini sudah bagus ya. Macam-macam menu di sini, saya juga bingung. Pokoknya intinya bagus lah menurut saya. Nah, lanjut ke saran. Nah, untuk saran di sini saya sudah mencari kekurangannya. Untuk ini bahasanya tidak bisa dirubah ke Indonesia karena belum tersedia bahasa Indonesianya di sini. Tapi untuk uangnya ada uang rupiah. Untuk bahasanya tidak ada bahasa Indonesia. Ini beberapa bahasa saja yang tersedia. Jadi untuk berbelanja di sini, untuk kita yang kurang paham bahasa Inggris, susah juga belanja di sini. Itu saja sarannya. Untuk bahasa ditambahkan lagi bahasa-bahasa negara-negara lain ya kan. Tapi untuk pengirimannya menurut saya kan bisa nih deliver to Indonesia katanya. Tapi untuk bahasanya susah orang membelinya. Misalkan orang tidak bisa bahasa Inggris. Untuk pengirimannya bisa ke Indonesia. Lalu untuk kecepatan akses website melalui laptop ini kan saya lagi hotspot dari HP ya. Untuk kecepatannya ya lumayan karena HP saya 4G. Lumayan saja sih. Untuk di laptop nggak tahu, nanti kita coba nanti di HP, kita coba juga bagaimana. Jadi untuk kecepatannya tergantung jaringan kita masing-masing ya. Misalkan jaringan kita 3G ya mungkin lebih di bawah dari 4G, karena ini saya memakai 4G ini. Ini mau support di HP. Nah itu tadi. Nah dan untuk melalui HP-nya kita nanti videonya disambung di HP melalui rekaman HP, oke? Nah di sini kita tadi kan sudah kita mencoba masuk ke Amazon-nya, kecepatannya bagaimana di laptop atau desktop ya. Nah di sini kali ini kita mencobanya melalui HP ya. Nah di sini ya untuk di HP ini saya mencobanya di dua versi, ada versi lewat Google Chrome dan melalui aplikasinya sendiri, aplikasi Amazon. Nah langsung saja kita yang pertama ke aplikasinya saja, bagaimana kecepatan untuk aksesnya, apakah cepat atau lambat. Ya kayaknya sama saja ya, tidak ada perbedaan dengan di desktop atau di laptop tadi. Intinya tergantung jaringan dan tergantung apakah HP-nya jadul atau memadai ya, seperti itu. Nah begitu ya. Nah di sini saya disuruh masuk, saya kan tidak punya akunnya. Nah ya itu tadi, ini untuk aplikasinya tergantung kecepatan ini ya. Ini kan saya 4G ya, jadi cepat. Tidak tahu yang 3G-nya, tidak dicoba. Nah kita langsung saja ke versi Google-nya. Di sini, nah di sini sudah masuk langsung otomatis saya. Nah untuk di websitenya sendiri melalui HP
ya tidak ada perbedaan yang signifikan. Saya rasa sama saja, tergantung jaringannya memadai dan perangkat yang kita gunakan itu memadai atau tidaknya. Ya itu tadi. Ya sekian dulu dari penjelasan panjang saya selama 20 menit lebih. Kalau ada salah kata ya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.